Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari yang baru di minggu yang baru. Dimanapun Anda berada, baik di rumah saja, di perjalanan, di tempat kerja, di kantor, mari beribadah sejenak. Kita menyanyi buku NDHKBP nomor 785 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 18 Mei 2020 dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Tidak ada seorang pun di dunia ini mau menjalani kehidupannya dengan dibenci. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali kita tidak dapat menghindar dari kebencian. Pembenci bisa saja datang tanpa sebab. Bisa saja datang tanpa disengaja. Saudara-saudara, karena itu selidikilah dirimu. Apakah Anda sedang menjadi pembenci atau sedang dibenci? Kalau Anda sedang dibenci, karena Anda pengikut Kristus sejati, maka firman Tuhan ini akan menyapamu. Bagi orang yang terpanggil menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus berkata, "Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku." Lukas 21 ayat 17. Oleh karena itu perlu kita pikirkan bagaimana kita bersikap untuk menghadapi pembenci dan kebencian itu sendiri. Setidaknya ada dua tipe orang ketika menghadapi kebencian. Tipe pertama adalah tipe genteng, yaitu orang yang mudah patah, hancur berkeping-keping ketika dibenci. Bagaikan genteng bila dibanting, hancur berkeping-keping dan tak bisa digunakan lagi. Orang-orang Kristen bertipe genteng. Ketika menghadapi pembenci dan kebencian, imannya menjadi hancur, menjadi marah kepada Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, apakah Anda salah satunya
Orang Kristen beriman bertipe genteng? Saya yakin tentu tidak. Tipe kedua adalah tipe bola, yaitu orang yang mampu mengubah kebencian kepada dirinya menjadi kemenangan. Ketika dibanting, melejit ke atas. Semakin keras tekanan ke bawah, dia akan semakin melejit tinggi. Saat menghadapi tekanan karena kebencian, orang tipe ini semakin termotivasi dan semakin kreatif. Orang-orang Kristen bertipe bola adalah orang-orang yang mampu mengalahkan pembencinya tanpa harus kembali membenci. Dia mampu mempertahankan bangunan imannya tetap kokoh dan teguh. Para pengikut Kristus, para martir, yaitu mereka yang rela mati karena imannya kepada Kristus. Mereka adalah para Kristen beriman bertipe bola. Yesus Kristus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Kalau kita ingat kisah para martir yang bersaksi bagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pertanyaan yang sering kita tujukan kepada mereka, mengapa mereka bertahan seperti itu? Mereka memiliki bangunan iman yang kokoh. Mereka melakukan perkataan Tuhan Yesus. Dan rahasianya adalah penyertaan Kristus. Dan inilah pengharapan kita. Yesus menyertai kita saat menderita kebencian karena kita percaya kepadanya. Saudara-saudara, di tengah terpaan pandemi coronavirus COVID-19, sangat penting bagi kita beriman yang kokoh. Kita tidak bersungut-sungut. Kita turut kepada kebijakan pemerintah. Bekerja dari rumah saja, di rumah saja. Menjaga kebersihan. Memakai penutup mulut, masker. Yang memiliki untuk berbagi, berbagilah. Karena itu, ini bukan saat untuk membenci dan dibenci. Pandemi COVID-19 adalah kesempatan untuk saling mengasihi, saling mendoakan. Mari kita lakukan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami melalui Yesus Kristus, kami sungguh terhibur mendengar firman-Mu bahwa kami harus meniru Tuhan Yesus Kristus saat kami diterpa oleh kebencian. Dan Tuhan akan memampukan kami mengubahnya untuk kesempatan bertumbuh seperti Kristus, mengasihi, memaafkan. Berilah kesembuhan kepada setiap anggota jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, dan makanan secukupnya bagi orang yang bergumul karena kemiskinan. Bukalah hati orang yang memiliki lebih untuk berbagi. Kaulah Tuhan kami. Seharusnya lah kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengasihi, berbagi, memaafkan. Terima kasih Tuhan. Amin.
Kita menyanyi buku nyanyian HKBP 785 ayat 3. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.